Bu Karin, sekarang gini saya tanya, tadi kan sebelum pandemi, pas pandemi ada pengaruh nggak Bu terhadap omset Ibu tadi yang seminggu bisa 200-an, setelah pandemi bagaimana Bu? Alhamdulillah sebetulnya meningkat banget. Wah, Meningkat banget. udah turun Bu? Malah Ya, meningkat? meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para bisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami yang paling terkeren, terupdate dan paling terhits se-Indonesia Raya. Oke, hari ini guys, sebelum kita mulai, lo jangan lupa lo like and subscribe, jangan lupa klik loncengnya di sebelah kanan ya. Karena kenapa? Ketika lo klik loncengnya, maka lo akan dapatkan informasi terupdate dan terhits tentang para bisnis. Oke, guys, hari ini gue mendatangi sebuah rumah ya, pebisnis. Nah, pebisnis siapa ya? Nah, jadi lu pasti kepo. Kita lihat sebelah kanan gua. Nah, ini adalah Mbak Karin. Halo, assalamualaikum Mbak Karin. Guys, ini adalah Mbak Karin ya. Pasti lo kepo dia bisnis apa? Oke, langsung aja kita tanya ya. Mbak Karin, thank you ya udah ngasih waktu ke kita untuk interview ya. Sama-sama. Oke, sehat semua ya Mbak Karin ya semuanya ya. Alhamdulillah. Oke. Bu Karin, sekarang saya mau tanya nih, sebelum kita ngomong bisnis, teman-teman pasti pengen tahu ya backgroundnya Bu Karin ini sebelum bisnis apa ya? Boleh cerita nggak sih? Saya itu kerja kantoran tadinya. Oh, awalnya kerja kantoran. Kerja Oke. kantoran. Sempat sekitar 7 tahun lah. 7 tahun mah. Jadi wanita karir ya, Jadi Bu wanita Karin ya. Oke. karir. Kemudian akhirnya tahun 2002 aku memutuskan untuk udah deh berhenti. Oh, resign 2002. Resign. Oke. Gitu. Terus kemudian setelah itu Bu Karin? Sebetulnya habis itu ya masih ada yang ngerjain bisnis yang lain-lain lah, ada Oke. ini, ada itu, ada ini. Tapi nggak kerja lagi ya, hanya Udah bisnis nggak. aja langsung Iya, ya. Oke. bisnis. Bisnis apa aja tuh kalau boleh Bu Karin? Biar teman-teman tahu sebelum ke bisnis terakhir ini bisnis apa yang udah dijalani waktu itu? Ada macam-macam dari karpet, spray. Oh, karpet, spray, guys. Wow, ternyata Makanan juga. makanan gitu. juga. Jadi guys, Bu Karin ini segala banyak dikerjain. sekali bisnisnya. Jadi karpet juga gitu ya. Terus berapa lagi tadi Bu Karin? Spray, Spray juga. Terus sekarang baru ke makanan. makanan. Oke, jadi kerja waktu itu berapa tahun Mbak Karin kalau boleh tahu? Bu Kurang Karin? lebih 7 tahun. 7 tahun ya. Oke, Bu Karin, guys, jadi gini ya. Jadi Bu Karin ini ternyata beliau adalah seorang wanita karir ya, bekerja juga ya di perusahaan. Jadi buat teman-teman yang memang mau berbisnis dan sekarang masih bekerja, nggak usah takut. Ini contohnya kita tanya aja lagi, kenapa Bu Karin mau fokus untuk berbisnis. Nah, Bu Karin sekarang gini, 2012 Bu Karin sudah memutuskan resign. 2002. 2012 udah tahu ya. 2002 memutuskan resign. Nah, terus saya mau tanya gini, kenapa sekarang nih ini bisnis apa ya kalau boleh tahu ya? Boleh sampai nggak sih bisnis apa ini? Bisnis makanan rumahan sih. Bisnis makanan rumahan. Iya. Namanya apa, Bu Karin? Kedai Karinka. Kedai Karinka. Ada Instagramnya? Ada. Oke. Apa Kedai Instagram? Karinka. Oke guys, nanti kita taruh di caption ya di bawah Kedai Karinka. Lu lihat kepoin itu makanannya apa aja. Nah, boleh tahu nggak Bu Karin kenapa mau berbisnis kuliner? Padahal dulu sempat menjadi wanita karir, terus coba-coba bisnis yang lain segala macam. Kenapa hatinya akhirnya pilihnya kuliner gitu? Mungkin karena suka aja. Kan awalnya tuh ya memang suka untuk keluarga gitu Oh, kan. maksudnya suka memasak, Bu Suka Karin? memasak. Oh, buat keluarga Untuk gitu keluarga, ya. untuk teman gitu. Oh, oke. Kemudian ya udahlah mungkin di antara semua yang udah saya coba jalankan, kayaknya masak tuh memang ada passionnya gitu. Mengasihkan gitu ya. Asik, terus saya Oke. juga menikmati banget prosesnya Oke, gitu. oke. Jadi akhirnya ya udahlah, kenapa sih? Terus teman-teman pada bilang gini, oh, pesen dong, pesen. Wah ini Oh, berarti enak kali berarti ya, Bu Karin. Kalau pesan pasti enak dong kalau katanya. kayak gitu ya. Oke. Cuman teman-teman akhirnya bilang, udah deh diseriusin di situ gitu. Kemudian ya udah saya mulai serius. Serius. Nah, Kedai Karin ini mulai kapan tahunnya itu? Jadi kalau nama Kedai Karin sendiri di 2019 sebenarnya. 2019. Oh, mulai masih baru ya? Masih baru Oke. Kedai Karin. Sebelumnya saya punya nama-nama lain. Oke. Kemudian kan saya tinggal di Bintaro sini. Oh, Ibu di Bintaro ya? Oke. Di Bintaro, terus ada pakai nama kompleks lah gitu kan. Oh. Kemudian saya tahu kemudian ada nama orang lain juga yang menggunakan nama yang sama. Komplek juga. Oh, Gitu. samaan berarti. Samaan. Terus dia bilang, waduh ini mesti ganti nih. Saya ganti nama, loh kok ada yang mirip lagi gitu. Jadi udahlah, dan kayaknya mesti pakai nama saya. Waktu itu saya belum pakai nama saya. Oh, berarti ganti-ganti itu dari tahun berapa tuh, Bu? Dari mulainya berarti, Ibu? Kuliner Dari itu? 2006 mungkin ya, 2006 2007. Berganti-ganti nama, akhirnya pakai nama Kedai Karin, Karin. Kedai Karin itu 2019. 2019. Wow. Pakai nama sendiri Pakai sendiri, oke. sehingga yakin bahwa nggak akan Nggak ada yang nyama gitu. kurang
kurang lebih nggak ada yang nyamain lagi. Masa pakai nama saya sendiri gitu ya? Gitu. Oke guys, jadi menarik ya. Jadi Ibu Karin ini ternyata namanya ini kedai Karin sudah berganti-ganti loh dari 2006 ya Bu ya. 2006, 2006, Dan 2019 lah. sekarang baru gitu Bu ya. Iya. Oke. Nah sekarang gini, Bu Karin kalau boleh tahu ini tantangannya waktu kemarin jadi karyawan terus sekarang jadi pebisnis, itu ada tantangannya nggak sih? Yang berbeda mungkin bisa diceritain gitu. Ada lah. Kalau jadi karyawan kan kita tinggal datang terus kerja sesuai dengan yang diminta oleh perusahaan gitu Oke, kan. oke. Kalau ini kan kita mesti nentuin sendiri. Oke. Kita mau ngapain, Oke. apa aja yang mesti disiapkan, Oke, apa oke. aja yang dibutuhkan segala Oke, macam itu kan oke. kita mesti pikirin dari Oh, sebelumnya oke. gitu. Jadi ada tantangan tersendiri. Banyak loh tantangannya sebetulnya ya. Ya perubahan ada lah. Jam kerja juga beda ya. Jam kerja juga beda. Oke, tapi menikmati nggak sih Bu Karin Prosesnya prosesnya aku dibandingkan waktu menikmati. karyawan sama sekarang jadi Menikmati pebisnis? banget. Lebih enak jadi pebisnis berarti? Lebih enak. Guys, nah jadi udah tepat ya. Buat teman-teman, gue nggak nyuruh lu resign dari kantor ya. Pikir-pikir dulu aja lah. Siapin duit dana lu dulu, dana darurat, baru kalau mau bisnis ya berbisnis. Nah sekarang kita tanya gini, modalnya waktu dulu tuh berapa Bu Karin ketika mau modal? Gede nggak Awalnya? sih awalnya? Sebetulnya modalnya dalam rupiah kecil banget kan, kita pakai peralatan yang udah ada di rumah. Oh, Pakai kecil itu di bawah berapa? 5 juta, 1 juta atau Di berapa? bawah- ya mungkin hanya untuk beli bahan lah. Berarti di bawah 1 juta kali? Di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta Jelas-jelas. udah bisa mulai berarti ya? Udah bisa. Kan kita menggunakan, aku nggak muluk-muluk waktu itu perlu panci yang besar atau apa Oke, segala macam, oke. saya pakai yang ada dulu aja gitu. Oh, hanya beli bahannya aja berarti ya? Hanya beli bahannya. Dan itu di bawah 1 juta ya Bu Di ya? bawah 1 juta. Guys, jadi ini kenapa gue tanya lebih mendetail? Kenapa? Karena biar teman-teman yang di luar sana nggak ada alasan buat lo yang memang, aduh dana nggak ada, modal nggak ada. Nih, Bu Karin contoh ya, kedai Karin. Dengan dimulai dari awal dengan hanya di bawah 1 juta, beli bahan udah bisa sampai sekarang sebesar ini. Kita tanya lagi ya. Bu Karin, Ya. sekarang gini, pernah gagal nggak sih Bu dalam ibu bisnis ini? Mungkin pernah ditipu orang atau mungkin whatever lah yang mungkin membuat sedih gitu ya? Sebetulnya pernah juga. Oh, Maksudnya kenapa itu bukan waktu itu? ditipu orang. Jadi Hmm. gini, pada saat setelah melahirkan anak saya yang kedua dan ketiga ini, orientasi saya kan jadi berbeda kan, fokus saya berbeda. Jadi Oh. mesti mengurus anak. Yes. Jadi ini nggak kepegang sebenarnya. Oh, oke. Jadi habis itu kemudian ya udahlah, terpaksa kita investasi yang udah kita miliki kita mesti jual dulu. Oh, Gitu. oke. Peralatan-peralatannya kita jual dulu. Oke. Terus ibu mulai lagi berarti sekarang? Mulai lagi Nah, sebenarnya. kenapa ibu mau mulai waktu itu kan? Kenapa? Karena udah sudah besar atau gimana? Ya anak-anak sekarang udah besar, udah bisa dilepas sendiri. Oh, gitu. jadi ibu baru mau mulai lagi. Iya. Emang ibu waktu itu tidak ada yang bantu atau karyawan atau yang masak atau gimana? Ada kebetulan waktu itu bidangnya saya roti. Oh, ibu roti bidangnya. Roti. Oh, oke. Burger kita bikin. Oke, Roti burger oke. sama kita juga jualan burger. Kemudian kita supply ke beberapa penjual burger. Kemudian kalau urusan roti itu kan ya kita punya karyawan. Cuman kalau nggak diawasin timingnya dalam Yes. proses pembuatan itu kan ada waktu-waktunya. Betul. Itu yang kadang-kadang suka kecolongan. Sementara saya masih fokus ngurus anak-anak, masih bayi pada saat itu kan. Oke. Jadi maka tuh abisnya nggak bisa nih, kayaknya kita nggak bisa, kasihan dengan pembeli kita juga gitu kan. Kita nggak bisa memenuhi. Kemudian ya udah paksa kita tutup dulu. Itu sedih sih. Oh, tahun berapa tuh waktu itu tuh, Bu Karin? Sekitar 2006-2007 lah itu. Oh. Masih di awal-awal kan, saya mulai di awal-awal itu. Oke. Kemudian saya hamil. Oke. Kemudian ya udahlah, hamil anak kembar pula lagi. Aduh. Jadi, udahlah pilihannya ya udahlah, prioritas. Jadi emang saya harus dulu. fokus aja prioritas Ya. dulu ya, Bu. Nah, guys, jadi artinya ini juga keren banget ya, Bu Karin. Setiap orang pasti punya prioritas dalam hidup ya, Bu ya. Ya. Jadi nggak bisa semuanya diambil ya, Bu ya. Benar. Pasti harus ada dikorbanin ya, Bu ya. Oke, dan Ibu Karin mengorbankan bisnisnya, fokus ke ke keluarga, dan sekarang balik lagi ke bisnisnya. Iya. Oke, Bu Karin sekarang tanya saya gini. Ibu kalau boleh tahu ini kan kedai Karin ya. Nah, kedai Karin ini sebenarnya makanannya ada apa aja ya, Bu ya? Boleh kasih tahu nggak sih, Bu, ke kami, Bu? Ada Apa Ibu jual di sini? snack. Oh, ada snack. Ada Snack snack itu yang ini apa nih, Bu? Bitter balon. bitter balon. Wih, Makanan Belanda sebetulnya. wah, Belanda nih guys. Jadi buat lu semua yang orang Depok nih, Belanda Depok aja. Ini enak nih kayaknya. Oh, ini pakai krim. Ini apa? Krim apa, Bu? Mustard. Mustard. Oh, saus mustard. maaf ya guys ya, saya jarang makan gini soalnya. Oke, ini terus apa, ini apa lagi nih, Bu? Ini produk terbaru kita, ini adalah putu mayang rolls. Putu mayang rose. Atau orang Jawa tuh suka taunya petulo. Oh, saya orang Jawa, Bu. Petulo, Bu. Saya Iya, nggak tahu. Dari Ini petulo. Banyuwangi, aduh.
Guys, sorry guys, soalnya gue jarang pulang ke Jawa Aduh. jadi nggak tahu. Oh ini petulo Bu ya? Betul loh. Dibuat dari apa nih Bu ya? Ini seperti putu mayang, Oh. tapi saya bentuk rolls gitu. Keren loh guys ya. Putu mayang gulung. Kreatif loh ini. Keren. Oke, terus selain ini Ibu ada makanan apa lagi sih selain itu? Ada ayam. Oh, ayam ini ayam ya. bakar. Oh, ini ayam. Ayam bakar apa nih Bu? Bedanya Ini apa? ayam bakar. Ini adalah resep turun temurun Oh. dari keluarga gitu. Jadi ini kenangan saya sangat kuat dengan rasa ini. Oh, Kemudian- apa Bu? Emang rasanya spesialnya apa? Ada asam manis Oh. dan yang mesti Asam coba lah. manis, guys. Guys, ini enak guys. Nanti lo gue ceritain gak gue udah nyobain. Oke, ini asam manis ini ayam nih Bu ya. Oke. Ayam. Maaf. Nah, terus kemudian Ibu ada minuman juga kayaknya ya? Ada minuman. Ini apa nih Bu minuman Bu? Itu ya jahe sereh. Jahe sereh ya Bu. Boleh saya coba nggak Bu ya? Boleh. Nah, guys, cobain dulu guys ya. Oke, kita lihat. Ini kayaknya enak ini. Orang Itu Jawa jahenya senang. kerasa ya. Oh. Bisa diminum dingin-dingin juga. Oh, enak. Enak guys, seger ya. Ini seger nih, enak kalau lo emang apa butuh yang stamina saat ini Iya, lo pakai benar. inilah. Ini enak banget. Apalagi pas lagi pakai es enak juga ya, Bu. Iya, banget. Wes, nah. Mau? Ntar saya ambil dulu, Bu. Oke, Bu Karin. Nah, sekarang pertanyaannya, selain minuman ini ada minum apa lagi, Bu Karin? Sebetulnya kita ada based on order itu Based on order apa aja tuh, Bu? ada kombucha dan kefir. Kombucha, apa tuh Bu kombucha sama kefir? Kombucha itu fermentasi dari jamur kombu. Jamur? kombu Kombu, yang diproses di dalam teh yang sudah dikasih gula. Oke. Diamkan selama jangka waktu tertentu lebih dari 10 hari. Wow, oke. Kemudian kita proses mau dikasih flavor apa gitu. Tapi itu benar-benar Oke, keren-keren juga itu. on order aja gitu. 10 hari tuh nunggunya. Heeh. Berarti orang ordernya berapa hari, Bu? Makanya itu saya bikinnya untuk terbatas aja dulu. Oke, Gitu, tapi Kak. itu khasiatnya apa sih, Bu? Ada khasiatnya nggak sih? Sebenarnya ada khasiatnya ya Mhm, menurut orang zaman dulu itu Apa untuk tuh, Bu? ya semua yang fermentasi itu kan bagus untuk bakteri-bakteri dan virus juga gitu. Oh, bagus dong, malah lagi COVID gini, Bu ya. Wah, keren guys. Lu beli ntar ya. Pesen nanti lu buka kedai Karinnya, lu cek tadi namanya. Nah, terus ada lagi apa tadi, Bu? Kefir. Kefir itu apa? itu semacam yogurt. Oke, itu berdasarkan PO semua juga, Bu ya? Berdasarkan PO Semua ini order Ibu PO semua berarti ya? semua PO. Oke. Gitu. Hak min berapa, Bu, biasanya kalau gitu? H-1 bisa. Oh, bisa ya. Heeh. Oke. Guys, lu lihat aja nanti kedai Karin ya, nanti di caption ada banyak sekali makanannya. Tadi aja gua ngeliat, wih banyak sekali. Jadi buat teman-teman yang suka makan apalagi zaman WFH kayak begini cocok banget ya. Lu pesan, kalau nggak pesan lu rugi. Iya. Oke. Bu Karin, sekarang saya mau tanya lagi gini. Bu Karin, bisnis ini kan dari 2006 tadi Ibu bilang mulainya ya. Terus 2019 Ibu mulai dengan nama kedai Karin ya. Pertanyaan saya begini, omset tadi udah, nah sekarang strategi penjualan Ibu. Sebelum pandemi, ya kita ngomong pandemi Bu ya. Ibu sempat aset terbesar, bukan aset sorry, omset terbesar tuh sampai berapa seminggu tuh berapa apa ya bahasanya? Kalau piece itu ya berapa piece lah gitu. Nggak sama pakai rupiah lah. Piece, ya. Seminggu gitu Bu. Dari semua nih Bu ya, dari berbagai macam Ibu jual, berapa piece Bu? Total seminggu dari minuman, dari makanan digabung aja. Digabung Iya. ya mungkin di atas 200 ada kayaknya. Wow, 200 seminggu Bu. Seminggu ada. Guys, 200 seminggu guys. Ini mah nggak usah kerja lo ya, usaha aja. Lu hitung ntar harga. Harganya kan belum tahu kan? Aku tanya sama Bu Karin. Bu Karin, harga terendah sampai tertingginya berapa yang Ibu jual? Ada dari 40.000 ada. Paling rendah 40.000, Iya. oke, sampai dengan tertingginya 175 sampai 195. 195. Itu paling tinggi Bu ya? Iya. Guys, oke lah ya, kita makan sama sekeluarga sama cincai lah ya. Iya. Jadi artinya masih terjangkau ya, tidak mahal dan teman-teman bisa bersatu dengan keluarga dan banyak sekali makanannya ya. Nah, Bu Karin, kira-kira gini, kalau Ibu kan sekarang namanya jualan sekarang udah pakai online Ibu semua ya Iya. Bu ya. Nah, Ibu sendiri kedai Karin ini pakai GoFood juga atau gimana Bu? GoFood belum. Oh, belum. Belum. Oke. Jadi Kita- fokusnya masih apa Bu? Saya hanya di IG Oh, oke. atau di WA. Berarti Ibu pakai ini pakai apa tuh Instagram Ads? Yang promosi gitu atau enggak? Kadang-kadang pakai, Pakai itu juga, kadang-kadang kadang enggak, banyak ya? kan enggak sih. Oh. Karena masih usaha rumahan ya. Oh, jadi, jadi Ibu benar-benar dari mulut ke mulut berarti Bu ya? Dari mulut ke mulut Dan sebenarnya. teman-teman kebanyakan ya Bu ya? Iya. Oh, guys, nah inilah artinya
kalau teman-teman menjadi pebisnis, pastikan teman-teman juga punya komunitas. Nah, pasti Ya. komunitas penting ya Bu ya. Ya penting banget. Karena itu sebagai sasaran kita untuk naruh barang. Iya benar. Jadi bergabung dengan grup WA itu bagus ya Bu ya. Bagus. Itu positif. Nah, jadi teman-teman, pesan nomor 1 adalah banyaklah bergabung dengan grup-grup WhatsApp. Oke, Bu Karin, sekarang gini saya tanya. Tadi kan sebelum pandemi ada pengaruh nggak Bu terhadap omset Ibu tadi yang seminggu bisa 200-an, setelah pandemi bagaimana Bu? Alhamdulillah sebetulnya meningkat banget. Wah. Meningkat banget. Nggak turun Bu? Malah meningkat? Meningkat. Serius Bu? Serius. Guys ya, nah ini yang kenapa perlu saya tanyain sama pebisnis seperti apa Bu Karin di kedai Karin, karena orang ngeluh katanya ada yang turun, tapi ini bukti ternyata selain ada yang turun juga Bu Karin malah naik. Kenapa bisa naik Bu? Sebetulnya aku juga nggak tahu ya, mungkin orang-orang awalnya mungkin panik ya. Oke. Jadi mereka mau makan ini mau makan itu Nggak bisa keluar kan? nggak bisa keluar Oke. gitu kan. Jadi mereka akhirnya order. Oh. Mungkin itu salah satunya. Tapi nggak tahu ya, saya jadi sempat saya nggak promo-promo, tetap aja ngalirin Bu. Gitu. Karena berarti enak Bu. Alhamdulillah. Guys, jadi kalau orang promonya nggak banyak tapi laku berarti enak ya, itu aja. Oke. Nah, Bu Karin, jadi artinya, nah sekarang Ibu sekarang udah pakai GoFood juga belum juga sampai sekarang ya? Belum. Tapi rencana ada Bu pakai GoFood? Ada, tapi saya masih mikirin prosesnya kan, karena saya nggak ada yang ready stock tuh kan sedikit. Iya, Jadi mesti harus ada. disiapin itu juga, Harus repot disiapin, juga ya. Oke. sebenarnya. Itu kendalanya di situ berarti Bu ya. Kendalanya di situ. Tapi kalau dari segi omset mah ya udah naik Bu, nggak masalah Bu, nggak usah pakai juga. Oke, Bu Karin, sekarang selanjutnya pertanyaan saya gini, dalam 5 tahun ke depan, Bu Karin mau bisnis Ibu nih seperti apa atau sebesar apa ya, punya keinginan, impian gitu ya, dalam 5 tahun ke Dalam depan, 5 mau tahun seperti ke apa nih, dapur Karin mau dibuat nih ya? Ya. Apa dibuat mall kali Bu? Oh enggak lah. Tetap mesti bisa saya awasi dengan baik kan yang pasti. Oke, Tapi saya juga pengen mungkin pegawai mungkin lebih bertambah, peluang kerja bagi orang-orang sekitar sini gitu. Oh berarti Ibu memang ada keinginan untuk menambah tadi lapangan pekerjaan buat orang sekitar sini Bu ya? Gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, Ibu sekarang punya berapa karyawan Bu kalau boleh tahu, bantu Ibu saat ini? Ya hanya 2 sebenarnya. Hanya 2? Dengan omset tadi 2 Bu ya? Iya. Iya. Keren banget kan? Itu memang bagusnya kalau PO kayak begitu ya? Jadi kita tinggal mau pagi atau mau sore, hanya mesti dibagi. Keren. Gitu. Nah tapi Ibu ke depan 5 tahun ke depan mau punya berapa karyawan rencananya? Kalau Ibu ada punya impian gitu ya? Kan boleh dong kita punya impian. Berapa ya? Aku juga nggak kepikir sih. Sebenarnya terus terang nggak kepikir. Tapi Ibu buka franchise nggak sih? Ada nggak kepikiran? Kemarin ada temen yang bilang, ini menu ini kayaknya bisa deh dibikin kayak franchise. Boleh disebut nama nggak? Nama sih kita nggak masalah Bu. Kayak Four Fingers, jadi mereka bilang gitu. Oke, terus kemudian Ibu? Masa sih aku bilang gitu? Ya belum kepikiran, tapi udah ada usul kayak gitu. Oke. Kayaknya bisa deh dibikin kayak gini, kayaknya ciri khasnya ada gitu. Oke. Jadi aku masukin ke dalam pikiran aja dulu Bu ya. Tapi saya setuju sih Bu. Kenapa? Karena memang saat ini untuk nambahin ekspansi memang mau nggak mau franchise itu luar biasa ya. Iya, karena orang pada apa masih kecil pun udah dibuat franchise. Iya memang. Otak bisnisnya jalan tuh orang-orang. Iya benar. Kami doakan ya guys, kita doakan mudah-mudahan Bu Karin ini dengan dapur Karinnya jadi franchise-nya gede ya. Amin. Nanti kita diundang lagi ya untuk interview. Pasti. Oke, Bu Karin, sekarang pertanyaan saya selanjutnya gini. Sebenarnya dari makanan tadi Bu Karin yang tadi ada minuman terus kemudian segala macam makanan ini, Ibu ada berapa item sih yang Ibu produksi ya, makanan jenis makanan sama minumannya totalnya? Aku sendiri nggak ngitung loh sebenarnya. Oh berarti banyak banget Bu. Banyak banget juga enggak, tapi maksudnya di bawah 50 item? Di bawah 50 pasti. Oke. Di bawah 50. Cuman kadang-kadang ada item yang teman-teman mungkin bilang gini, aku mau makan ini dong, bikinin gitu. Itu kan tuh nggak di luar menu. Oh, itu nggak ada di menu? Nggak ada di menu. Oh, berarti Ibu bisa special order gitu? Iya, ada keinginan mereka yang kayak gimana sih kamu mau gitu. Wow, keren loh Bu. Berarti Ibu memang serba bisa ya kedai Karin ini ya? Semua bisa dipesan berarti? Ya, enggak semua juga. Cuman kita usahakan kalau kita misalnya kita bisa tapi memang ada di menu, ya kenapa sih nggak kita kerjain gitu. Oke. Nah, yang menu favorit yang orang-orang pada banyak beli, banyak kan tuh apa sih Bu di sini Bu yang sama ini? Ayam bakar sama ayam lemon. Oh, ayam bakar sama ayam lemonnya. Itu kenapa Bu? Ada ciri khas tadi Ibu bilang ada bumbu segala macam tadi ya? Bumbu rahasia Bu ya? Bumbu rahasia itu
Itu dari zaman dahulu Bu ya. Ya dari zaman dahulu. Guys, lu masih penasaran kan? Gua aja penasaran sama ya. Jadi lu buruan langsung itu aja pesen kedai Karin ya. Lu lihat di Instagram, nanti lu lihat, habis lu pilih kedai. Nah, sekarang selanjutnya nih Bu Karin. Ibu udah merasa sukses belum sih saat ini? Nah itu relatif ya, dihitung dari mana. Nah, Dilihat tapi dari ibu sendiri merasa ada sukses nggak sih? Aku bersyukur aja udah sampai sekarang. Oh, ibu Gitu. bersyukur saja ya Bu ya. Aja. Tapi kalau ada yang nanya nih, Bu Karin, sebetulnya sukses itu menurut Bu Karin versinya ibu itu seperti apa orang dikatakan sukses dari ukuran kacamata Bu Karin sendiri? Mungkin bisa ngasih lebih banyak kali ya. Oh, bisa ngasih lebih banyak. Jadi memberinya Bu ya, faktor Iya, memberi ya. memberinya. Oke guys, nah banyak ya. Jadi kalau bahasanya kalau kita muslim mungkin banyak sedekahnya Bu ya, Iya, ngasih banyak orang. gitu. Nah ini keren. Nah jadi buat para pebisnis bukan hanya buat materi pribadi yang diambil ya dimakan sama teman-teman, tapi tadi seperti Bu Karin punya kriteria sukses adalah ketika lo seorang pebisnis sukses lo harus banyak berbagi sama orang itu Bu ya. Iya, Itulah suksesnya Bu. Iya, Saya setuju Bu ya. Iya, Saya setuju guys ya. Oke, Bu Karin, selanjutnya saya tanya begini. Ibu punya moto hidup nggak sih? Punya mungkin. Nah, moto hidup ibu apa sih kalau boleh tahu? Motonya adalah jalanin aja hidup yang ya simple-simple aja lah. Oke. Nggak usah ngelihat ke kiri ke kanan, ke membandingkan dengan yang lain mungkin itu. Oke. Tapi jalanin sesuatu ya kita mesti tekun aja. Oke, keren. Quote-nya panjang nih. Nanti akan saya buat quote di Ya, itu Instagram. gimana ntar. tuh? Saya buatan Instagram quote-nya. Jadi intinya buat teman-teman, tetap lakukan yang terbaik. Terus kemudian jangan tadi lihat kiri kanan menoleh gitu Ibu ya. Jangan membandingkan hidup Iya. Anda dengan hidup orang lain Iya. gitu. Betul Bu ya? Benar, Apalagi hidup di sosial media. Wah, Itu mah. itu masalah guys ya. Jadi nanti intinya bersyukur ya Bu ya. Bersyukur aja. Dengan banyak bersyukur akan Ibu akan jalan juga lebih enak Bu ya. Oke. Ini kita nggak fokus kemana-mana, Yes, kita hanya setuju. fokus udah diri kita aja. Fokus diri kita sendiri sama keluarga kita Bu Iya, ya. udah. Dan sama bisnis kita. Iya, udah. Oke guys dengerin ya. Jadi lu jangan kepo sama orang lain. Buat teman-teman yang suka julid, suka kepo, waduh, nggak main lah di grup kita. Oke Bu Karin, sekarang selanjutnya gini saya tanya. Apa arti keluarga buat Bu Karin? Keluarga itu satu utuh, Satu utuh. Oke. satu utuh, melindungi satu sama lain, menyayangi satu sama lain. Hmm. Ada untuk satu sama lain itu aja. Oh, saling support antara satu sama lain Bu ya. support, ya. Oke, keren. Nah, sekarang support mereka terhadap bisnis Ibu apa? Apa bentuk support mereka, Bu? Kalau anak-anak sekarang udah bisa, minta tolong dong, ini anterin ke tante ini. Oh, Nah, iya. dah tuh. Oh, bisa jadi staff Anterin, marketing juga, Bu. gitu, iya, staff marketing atau minta tolong orderin sesuatu gitu. Saya ini lagi nggak sempet nih, kalian orderin gitu. Oh, oke. Mereka mau melakukan itu. Helpful sekali Bu ya, Helpful. membantu sekali Bu ya. Apalagi lagi WFH semua Bu ya. Iya benar. Oke, jadi berarti support keluarga juga luar biasa Luar Bu ya, biasa, dengan luar bisnis biasa. Ibu sampai sekarang Iya. ya. Nah, terus sekarang kalau boleh tahu gini Bu, orang tua, Abu masih ada orang tua? Alhamdulillah masih. Masih ada Bu ya. Nah, saya sering mendengar bahwa dua orang tua itu yang membuat kesuksesan seseorang. Benar. Nah, Ibu percaya nggak dengan statement itu? Percaya banget. Kayak seperti apa Bu? Bisa cerita Kayak nggak tadi Bu? sebelum Mas Diri datang, aku udah telepon ibu, Mam doain ya, aku mau wawancara. Segitunya loh aku. Oh, jadi Ibu memang selalu konteks terus ya Bu? Iya. Oke. Aku telepon ibuku dulu. Wah, ini mau ini ya, gitu. Doain ya. Kan Mama tahu kan, aku kadang-kadang suka susah ngomong. Suka grogi. Aku bilang gitu. Oh, jadi sampai seperti itu Bu Sampai ya? seperti itu. Jadi dan Ibu sangat yakin bahwa pasti orang tua mendoakan Ibu sampai dengan sekarang ini. Oh, banget. Oke, banget, guys, banget. buat teman-teman yang masih punya orang tua ya, ingat bukan hanya lo ngasih uang ke mereka, tapi lo juga harus bersikap baik dan artinya berbakti yang terbaik. Apalagi belum bisa ngasih uang ya Bu ya. Guys, buat teman-teman yang masih milenial, sekarang saat ini adalah saatnya lo membahagiakan keluarga ya. Iya. Saatnya lo bekerja lebih baik karena di zaman digital orang milenial kayak lulus semua juga bisa hasilin duit loh gitu kan, walaupun dengan dari rumah ya. Nah, Bu Karin sekarang gini, ini kan masih WFH ya Bu ya. Tadi beberapa minggu ke belakang tuh saya interview beberapa pebisnis juga mereka dengan adanya WFH kreatif. Mereka menghasilkan menu-menu baru. Iya, benar. Nah, Ibu sendiri di dapur Karin ada menu baru nggak sih sama ini WFH? menu baru satu. Oh, ini menu baru. Si petulo Oke, atau putu oke. mayang rolls ini Iya. Ini menu baru Bu ya? Menu baru. Tadinya nggak ada? nggak ada. Oke. Gitu. Ibu terinspirasi dari mana tuh kalau begitu? Menu tradisional sebenarnya kan itu, jadi aku
mungkin banyak yang menu lain-lain Eropa atau menu tradisional kan sekarang juga lagi banyak peminatnya. Lagi in, bener Bu. Lagi in. Asal Ibu langsung buat modern sedikit Bu ya. Sama warna-warnanya juga gimana caranya? Iya, benar. Guys, jadi strategi apa? Artinya pebisnis itu kita butuh strategi ya, Bu Karin? Butuh strategi, butuh kreativitas juga. Oke. Butuh semuanya tuh mesti jadi satu lah. Semua mesti ada. Ini mesti ada pikirannya macam-macam gitu. Nah, Ibu selama ini dalam berpikir berkreatif, terus kemudian dalam membuat ide-ide seperti ini, apakah Ibu ada punya mentor bisnis atau Ibu sendiri saja gitu berpikir? Mentor bisnis nggak ada, tapi temen tukar pikiran ada. Itu ada. Terus ya kita memang tetap, kalau saya tetap banyak belajar. Jadi kalau misalnya ada kursus apa, saya tetap ikut. Ibu itu sampai sekarang? Perlu? Sekarang. Khusus apa? Kue-kue gitu atau apa, Bu? Kue-kue, makanan, itu menurut saya juga perlu. Kadang-kadang ada untuk packaging, atau walaupun saya packagingnya biasa-biasa aja gitu, tapi saya mengikuti biar tahu aja. Tahu. Sampai sekarang ya, Bu ya? Sampai sekarang. Dan itu memang seorang pebisnis harus wajib untuk ngisi ilmu tadi, perlu Ibu ya? Harus. Nggak boleh menurut merasa, aku ya, aku kita harus update lah terus tentang apa yang terjadi sekarang gitu kan. Makanan kayak gimana, pengennya packaging kayak gimana, apa segala macam itu kayaknya perlu gitu. Jadi artinya jangan cepat merasa puas gitu Bu ya? Iya, benar. Nah guys, nih dapat lagi ya strategi dari Bu Karin. Jadi buat teman-teman yang memang bisnis sekarang mulai, jadi teman-teman juga harus mau berani terus belajar. Merasa haus itu penting ya. Kalau udah merasa kekenyangan udah nggak mau ngapa-ngapain lagi Bu ya. Udah. Nanti kita udah ngerasa puas di situ. Udah merasa puas di situ udah, jadi nggak berkembang jadi Bu ya. Berkembang. Jadi teman-teman, intinya pada saat pandemi seperti ini, apalagi teman-teman juga harus semangat ya, harus punya kreativitas juga. Dan ingat tadi, maka tadi saya tanya, kenapa harus grup WhatsApp? Nah, sekarang saya tanya, Bu, masalah komunitas. Memang seorang pebisnis itu wajib punya banyak komunitas? Aku sih pikir iya ya. Kenapa, Bu? Kalau menurut Bu Karin apa? Di satu komunitas kita bisa ketemu dengan orang yang bisa kasih inspirasi kita apa suatu hal gitu kan. Di semua komunitas ada, pasti kita ketemu orang yang kita tiba-tiba ngomongnya klik, terus kita bisa tukar pikirannya atau ide-idenya luar biasa gitu. Menurut aku sih itu, jadi kita banyak bergaul. Itu ternyata harus ya Bu ya? Iya harus juga sih. Karena kalau Ibu, kalau Ibu tadi bilang komunitas tuh harus. Nah sekarang bagaimana pandangan Ibu terhadap kompetitor? Bisnis yang sama mungkin seperti Ibu yang bisa menjadi kompetitor. Nah menurut Ibu menganggap kompetitor itu sebagai apa? Pesaing Ibu atau enggak? Enggak. Walaupun mungkin kurang lebih jenisnya sama makanannya atau minumannya, Ibu nggak anggap mereka pesaing? Enggak. Kenapa, Bu? Ya enggak aja, karena kan tiap misalnya Bitter Ballen punya saya seperti ini, punya pesaing lain kan juga ada sendiri gitu kan. Atau misalnya ayam kan bisa banyak bentuknya gitu. Betul. Ayam kan banyak tuh Bu di luar sana. Ayam bakar juga jenisnya macam-macam. Jadi bagi saya ya udah silahkan aja, masing-masing kan punya ciri khas sendiri. Ibu nggak takut itu diambil rezekinya konsumennya? Ya mungkin jadi rezeki kan, rezeki buat dia kan, ya nggak apa-apa kan, alhamdulillah juga. Karena rezeki dari ngatur juga Bu ya? Iya, nggak usah takut kalau itu. Guys, yang penting kita tetap usaha gitu kan. Karena yang saya lihat kadang orang malas berbisnis itu karena berpikir yang kayak begini udah ada, nanti susah jualnya, saingannya udah banyak, dia udah ada nama bla bla segala macamnya, sehingga dia akhirnya nggak jadi berbisnis karena banyak mikir. Nah menurut Ibu gimana kalau orang seperti itu? Ya jangan banyak mikir, dan kan harus sama. Jadi misalnya ya kayak ayam tadi kan, ayam banyak, ayam bakar juga banyak banget yang udah bikin gitu kan. Tapi kan kita punya ciri khas sendiri. Kita kan nggak ngambil. Buat dong berarti. Harus buat ciri khas dong ya kalau gitu Bu ya? Ya harus buat ciri khas. Jadi orang, ya udah deh kalau kita pesen ke kedai Karin, di ayam bakarnya kayak gini loh rasanya, udah kebayang gitu. Gitu aja sih. Guys, jadi Bu Karin tadi kenapa saya tanya ya guys ya, karena ini penting buat teman-teman yang mungkin saat ini takut, grogi atau lagi galau mau berbisnis gitu ya, karena mungkin banyak pesaing segala macam. Ingat satu hal tadi Bu Karin juga sampaikan, kalau kita mau berbisnis sama nggak apa-apa, tapi lo harus punya ciri khas. Contohnya tadi ayam, Bu Karin juga ciri khasnya ada tersendiri, dan ramuannya itu dia makanya. Jadi agak-agak gimana gitu, saya mau dengar mau ambil tuh ramuannya. Nah jadi artinya lo harus berani berbeda, intinya itu. Ya, harus berani berbeda. Jangan sama ya Bu ya. Kalau sama nyontek. Iya, kalau jangan nyontek. Kalau nyontek kan kamu juga standar lah gitu. Iya, kan. Samain semua Bu ya. Nah. Iya. Ada yang beda lah gitu. Harus ada yang beda ya Bu ya. Nah, contohnya seperti Bu Karin ya. Jadi dia membuat sesuatu yang berbeda. Nah, ini hasilnya. Bu Karin, sekarang pertanyaan saya gini. Buat para pebisnis nih Bu yang mau memulai ya.
Ibu ada punya tips nggak sih buat mereka tuh memulai di awal harus seperti apa, terus kemudian dia harus nyiapin apa sih gitu kan, apa mental atau apa gitu, Bu? Bisa share nggak sih Bu buat mereka? Kalau yang pasti mental. Mental ya Bu ya. Mental. Mental harus gimana Bu kalau pebisnis itu Bu? Kita harus ya kalau kita menentukan bahwa kita mau bisnis makanan, ya jatuh bangunnya itu di awal kan pasti ada. Oke, itu pasti ada. Pasti ada. Dan Ibu mengalami itu? Mengalami kan, Oke. mengalami. Jadi kita jangan udah kita jatuh terus udah gitu kita menyerah. Oh. Nah, terus aja kita terus usaha gitu. Sampai akhirnya kita berhasil. Oke. Jadi kita mesti fokus bahwa kita pasti berhasil lah di usaha kita gitu. Itu nomor 1 mental berarti biar dikuatin. Nah, kedua apa tuh Bu? Yang harus siap Kalau persiapin? nggak usah mikir biaya besar ya kalau bisnis rumahan ya. Oke. Nggak usah. Bisa pakai yang ada aja dulu. Pakai yang ada di rumah, dimiliki. Panci pengoreng nggak usah lah investasi yang baru gitu kan. Jenis makanannya aja yang ditentukan. Oke. Cari makanan yang otentik gitu kan. Oke. Terus kemudian yang ketiga Bu? Ya tekunin lah. Tekunin aja Bu ya. Oke. Tekunin. Nah sekarang saya tanya gini, Ibu melihat tadi bilang bisnis makanan, bisnis ini kan Ibu di rumah Bu ya, UKM Bu ya, bisnis perumahan. Menurut Ibu bisnis rumahan seperti ini UKM prospek kedepannya gimana sih Bu? Kalau Ibu melihat ya, dengan sekarang pandemi gitu ya, sebelum pandemi sampai sekarang, Ibu melihat apakah ini masih ada prospek gitu kan untuk bisnis rumahan seperti ini? Masih, menurut saya malah banyak teman-teman saya yang jadi bisnis rumahan. Oh tadinya nggak bisnis Tadinya rumahan? nggak bisnis rumahan. Oh banyak teman-teman Banyak, Ibu? banyak. Bermunculan dan itu banyak yang ada makanan, ada yang tiba-tiba tanaman, ada yang tiba-tiba apa segala macam ada muncul. Berarti nimbul entrepreneur muda Iya, Ibu ya? bener. Dengan adanya pandemi kayak begini Bu ya? Pandemi. Oke guys, jadi kenapa perlu ditanya kayak gini? Artinya buat teman-teman ketika ada sesuatu masalah ya, ini kita harus ambil hikmahnya. Seperti Bu Karin bilang bahwa justru banyak teman-temannya pada saat pandemi seperti ini beralih jadi pebisnis ya Bu ya? Iya benar. Apapun jadi bisnisin ya Bu ya? Apapun jadi bisnisin jadi Karena ternyata semua bisa ada harganya Bu ya? ada. Bagus kan jadi sebetulnya Oke. kreativitas juga. Yes. Mungkin dikasih memberikan peluang kerja juga ke orang yang lain gitu kan. Jadi betul. ya usaha aja lah. Oke, saya setuju guys. Karena kenapa? Ternyata Bu Karin, saya kemarin sempat baca satu artikel Indonesia ini salah satunya dicokong ya, yang terkuat itu adalah dengan UKM ternyata. Artinya bukan korporasi yang besar-besar ya, karena mereka banyak kan sekarang yang besar kadang sudah kabur ke sana kemari gitu ya. Tapi yang UKM justru lebih kuat. Berarti benar ya Bu ya? Nah, contohnya seperti Bu Karin kan, ya omsetnya melesat. Tadi saya belum nanya loh, Ibu melesatnya tadi kan seminggu Ibu bilang 200 sebelum pandemi. Nah setelah pandemi katanya melesat, sampai berapa jadi seminggu? 3 kali lipat. Ah, tiga kali lipat? Iya. Di awal pandemi ya, Jadi apa nih? itu 3 kali lipat. Guys, 3 kali lipat berarti luar biasa guys, 3 kali lipat loh, berarti kan kurang lebih 600. Wow, ya lu hitung aja sendiri ya berapa tadi rupiahnya ya. Jadi artinya buat sekarang nanya kayak gini Bu, kalau buat teman-teman yang mau berbisnis nih, dia anak milenial ataupun mungkin orang yang diputus pekerjaan kan banyak sekarang ya Bu ya, di PHK segala macam ya. Menurut Ibu kalau berbisnis seperti ini UKM rumahan ini, bisnis rumahan, apakah bisa worth it buat cost living Bu, buat biaya hidup mereka? Biasa kan mereka kerja digaji. Terus sekarang dengan bisnis ini apakah worth it, bisa membayar semua mereka punya tagihan segala macam tuh Bu? Mungkin Berbisnis. di awal tergantung bisnisnya ya. Oke. Tapi mungkin di awal kan pasti belum. Oke. Tapi ya jangan putus asa lah di situ. Oke. Tetap aja usaha jalan. Ibu biasa waktu itu berapa tahun baru apa meroket gitu? Kan maksudnya waktu di awal saya punya usaha terus potong karena kepotong prioritas karena enak. Oke. lain gitu kan, jadi turun lagi gitu, terus naik lagi, terus tiba-tiba anak-anak masih butuh perhatian Oke, gitu kan, oke, masuk oke. sekolah yang masih kecil, jadi butuh saya monitor, jadi ya Oke. udahlah itu Turun turun naik Tapi gitu. kalau gambaran Ibu, besar pengalaman Ibu, kalau memang orang itu pebisnis dari awal dia jalanin konsisten, biasanya butuh berapa tahun sehingga dia paling tidak ya income-nya sudah ada lah, ada kelihatan lah. Udah kelihatan Berapa tahun Bu kurang lebih kalau bisnis UKM seperti ini Bu? ya mungkin 5 tahun mungkin Bu? enggak lah, nggak nyampe. Oh, Ya, setahun. kelamaan. Kelamaan itu. Jadi artinya setahun pun sudah ada hasil harusnya Bu ya? Oh, sudah Kalau ada dia memang hasil. dia jalannya betul Iya. konsisten ya Bu ya? Guys tuh ya. Jadi buat teman-teman, buat apa nunggu yang tiap tahun baru naik gaji? Tapi artinya teman-teman juga bisa mulai berani untuk tadi berbisnis seperti tadi Bu Karin bilang bahwa dalam setahun aja ketika teman-teman benar-benar full ngerjainnya konsisten, pokoknya full heart ya Bu ya, Iya, full ada heart. passion juga gitu Bu ya, maka setahun tuh udah kelihatan hasil kok, dan gak usah khawatir
untuk membayar semua tagihan yang biasa dari gaji karyawan juga lu bisa. Jadi ini peluang juga buat teman-teman motivasi buat yang sedang di PHK ya Bu sekarang Bu. Karena banyak sekali tuh Bu ya. Karena saya dengar bisa sampai mungkin jutaan loh Bu. Iya, udah banyak sekali gitu. banget. Nah, buat teman-teman tetap semangat ya yang saat ini mungkin belum bekerja ya, nggak usah khawatir ya. Kiamat belum kiamat ya, belum kiamat. Teman-teman bisa berusaha lakukan yang terbaik. Buktinya tadi contoh dengan UKM. Jadi nggak harus lagi kerja tapi lihat ya seperti Cari peluang, cari peluang. Nih oke loh. Nih, tuh, saya tadi udah makan ini, minum ini guys ya, tapi terasa kayak mau minum lagi diminta gitu. Jadi saya minum lagi ya. Ini bukannya endorse loh bukan. Ini jahe serai enak loh. Drink me. Oh, namanya drink me. Jadi dipaksa saya untuk dihipnotis saya untuk minum. Bismillah. Saya minum dulu ya Bu ya. Itu dibuka dulu maskernya. Oh iya saya lupa tuh guys. Itulah karena drink me-nya ini membuat saya nggak bisa minum loh bener. Iya. Bu ini menghipnotis loh Bu bener loh. Ini keren, berarti nanti harus pakai ada tambahan nih. Ini bisa menghipnotis orang ya. Bismillah. Alhamdulillah guys. Memang di masa pandemi ini kami pun dari tim Celote Bisnis juga mengalami kesulitan. Maksudnya kesulitan apa? Kita harus menggunakan ini terus guys ya. Sampai tadi lupa saya makan aja hampir kena ini. Tapi yang pasti adalah kita mencoba biar tetap protokol kesehatan ya Bu ya. Ya, Kan kita juga kan mau panjang umur, mau sehat ya. Nanti kalau enggak, nanti kita bisa dibully nanti sama Indonesia. Iya benar. Oke, Bu Karin. Mungkin kata-kata terakhir ya. Saya mau ngasih lagi nih kata-kata penutup ya. Ibu bisa kasih ini nggak sih statement yang buat teman-teman pebisnis ya. Statement yang membuat semangat tuh apa sih Bu buat mereka? Supaya mereka tetap semangat menghadapi pandemi ini. Tetap sabar aja. Oke. Tetap sabar. Tetap sabar. Banyak berdoa. Oke, banyak berdoa. Terus ya tetap usaha lah. Oke. Tetap usaha apapun. Apapun. Cari peluang untuk ya kecil-kecil tapi beberapa hal dikerjakan mungkin bisa. Oke. Ya kan? Dan kolaborasi juga bagus ya Bu ya. Kolaborasi juga bagus. Sama teman-teman juga ya Bu ya. Mungkin Ya. sesama jadi mungkin mengurangi kegagalan juga Bu ya. Dan mengurangi biaya juga Bu ya. Tapi kalau usaha rumahan ya udahlah sendiri aja Bu ya. gitu kan. Jadi biar lebih enak ya jalan sendiri aja Bu ya. Karena di rumah ya Bu ya. Di rumah. Oke, guys. Nah, jadi udah dengar ya kata-kata statement dari Bu Karin tentang pandemi ini adalah tetap bersabar, tetap berdoa, ya lakukanlah peluang-peluang yang terbaik buat teman-teman dan lakukan dengan serius. Oke, Bu Karin, terima kasih banget ya. Nggak hampir 1 jam ya, 45 menit lebih ya. Kita ditemani oleh Bu Karin. Bu Karin, thank you banget. Thank you juga. Kami doakan bisnisnya Dapur Karin lebih meroket lagi gitu ya. Amin. Lebih berlipat-lipat lagi gitu ya. Dan insya Allah semua impian Ibu juga lebih menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak buat orang lain juga lebih cepat direalisasi Ibu ya. Amin. Oke guys, thank you banget sudah tontonin di channel kami Celote Bisnis. Jangan sampai lupa lu like lagi, subscribe, dan jangan lupa klik loncengnya ya guys, karena biar lu bisa dapat informasi terupdate dan terhits tentang para produser, tentang para pebisnis. Oke guys, thank you banget. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Tetap tonton terus ya, dan ingat kepoin terus channel kami yang paling terkeren pokoknya ya. Dan nanti kita akan kasih informasi kalau memang satu lagi teman-teman, ketika teman-teman memang mau kita ada endorse juga seperti ini. Kalau memang ada promo, teman-teman punya produk, hubungi aja langsung email kami ya. Nanti kami akan kita taruh di depan seperti ini. Nanti hubungannya dengan admin kami ya. Nanti emailnya kita kasih juga di bawah, teman-teman tinggal hubungi. Dan semua makanan atau apapun minuman bisa kita endorse, ataupun kaos-kaos juga boleh ya. Oke, thank you banget Ibu Karin ya. Thank you. Assalamualaikum Bu Karin. Waalaikumsalam. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.